Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kepada jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir kembali di Masjid Al-Ihsan ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib, kemudian dilanjutkan sampai waktu isya untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Al-Ihsan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah kita di sisi Allah Ta'ala. Hingga dengan amal ibadah yang dicatat oleh Allah akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita besok pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengajian pada malam ini pengajian tematik dengan judul 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mungkin pengajian ini sudah pernah disampaikan oleh para asatidzah dan tidak ada salahnya mungkin saya ulangi kembali kalau memang sudah, kalau belum ya alhamdulillah gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi materi ini berkaitan dengan hari kiamat. Diriwayatkan dalam satu al-hadis dari Uqbah bin Amir qala. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW beliau bersabda, "Tadanu syamsu minal ardi fa yaraqun nas." Besok pada hari kiamat akan didekatkan matahari di atas bumi. Didekatkan matahari di atas bumi. Dalam riwayat yang lain, didekatkannya matahari di atas bumi dengan jarak 1 mil di atas kepala kita. 1 mil itu kira-kira satu apa itu Pak? 1 mil itu kalau di ukuran kilo 1600 kilo. Bukan kilogram Pak, kilometer. Nah, jarak 1600 kilo ini kalau kita ukur sini mana Pak? Kurang Pak. Sini Medan. Kita. Sini Sumatera, sini Surabaya, Medan. Itu 1 mil. Nah, itu nanti matahari didekatkan di atas kepala kita. 1 mil jaraknya antara Surabaya dan Medan. Nah, kira-kira bagaimana? Ya wallahu a'lam, Pak. Kalau sekarang didekatkan ya terbakar semuanya, Pak. Ketika itu masyaallah muslimin, fayaqraqun nas, manusia
tenggelam dengan keringatnya. Manusia tenggelam dengan keringatnya. Jadi bukan terbakar sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Faminan nasi man yablughu araquhu akibai. Dan di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai tumitnya, sampai kaki, tumit. Ini ringan, Bang. Ringan. Wa minhum man yablughu ila nisfi saq. Di antara mereka manusia ada yang tenggelam sampai separuh betisnya. Ini rada lumayan, Pak. Kecek-kecek namanya, Pak ya. Bahasa Jawanya kecek-kecek karena banjir. Wa minhum man yablughu ila rukbatayhi. Di antara manusia ada yang tenggelam sampai lutut. Ini banjirnya agak parah. Wa minhum man yablughul ajuz. Dan di antara mereka ada yang sampai tenggelam di pantatnya. Wa minhum man yablughul khasira. Di antara mereka ada tenggelam sampai pinggangnya. Wa minhum man yablughu mankibai. Ada yang tenggelam sampai pundaknya. Wa minhum man yablughu unuqahu, ada yang tenggelam sampai lehernya. Wa minhum man yablughu wasatafi, ada yang tenggelam sampai separuh mulutnya. Wa minhum man yu'attihi araquhu, ada mereka yang sampai tenggelam ya semuanya. Di mereka tenggelam oleh keringatnya sendiri. Man yughatihi araqahu. Dan ini semuanya ma'asyiral muslimin berdasarkan amal soleh, amal perbuatan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Nah, kita nanti akan tenggelam sampai di mana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kalau bisa kita tidak tenggelam, Pak. Semakin tenggelam, semakin apa? Semakin celaka. Harapan kita tidak tenggelam, walaupun hanya kecek-kecek. Nah itu tadi. Walaupun hanya setinggi tumit. Ya, semuanya itu sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Ya mudah-mudahan kita insya Allah tidak akan tenggelam dengan keringat kita, sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Nah pada hari itu ma'asyiral muslimin, maka Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari itu dengan naungannya yang tidak ada naungan kecuali dengan naungan Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, di samping amal ibadah yang kita lakukan, tentu dengan amal ibadah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan pada kita untuk melindungi kita, menyelamatkan kita pada susahnya, sulitnya keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa 7 golongan tersebut yang dilindungi oleh Allah, yang dinaungi oleh Allah? Yang pertama yaitu al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Itu dia memimpin yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Dia tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Dan dia memiliki sifat al-hikmah, bijaksana, masyuja'ah,
Dia memiliki sifat yang pemberani, wal ifah, dan dia memiliki sifat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah dijelaskan pemimpin yang adil hifdzuddin ala adwa ala usulihi sabitati bil kitab wa sunnah wa ijma'i salafil ummah wa iqamati sya'airiddin. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang senantiasa menjaga agama, menjaga dasar-dasar dan pokok-pokok dari agama ini, menjaga pondasi-pondasi rukun iman, rukun Islamnya agama ini dijaga dengan baik oleh pemimpin tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah disepakati oleh para salaful ummah, para sahabat. Dan pemimpin ini benar-benar menegakkan syiar Islam. Ri'ayatu masalihil muslimin bi anwa'iha. Sifat yang kedua, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang senantiasa mengayomi, menjaga, membantu kemaslahatan umat Islam dan macam-macamnya. Ini pemimpin yang adil, ma'asyiral muslimin. Kalau kita lihat di zaman Rasul SAW, dia pemimpin yang adil. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Semuanya ini adalah merupakan pemimpin yang adil, jelas seperti itu. Karena pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang telah dia pimpin. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinan kalian. Dalam riwayat, dalam satu al-hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaratas'illahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu pemimpin tersebut berbuat curang kepada rakyatnya, korupsi, illa haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya masuk surga. Nah, gak sepiro Pak yang dikorupsi Pak, ya, tapi gak bisa masuk surganya ini, karena orang ini termasuk apa? Mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkhianati daripada rakyatnya. Ini persalahannya. Udah dalam al-hadis yang lain, Rasul SAW bila bersabda, "Mamin amirin yali amral muslimin sumala yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhuli ma'ahumul jannah." Tidaklah seorang pemimpin yang dia diberi kewenangan oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslimin, tetapi tidak sungguh-sungguh untuk mengatur dan memperjuangkan rakyatnya, dan tidak menasehati rakyatnya tidak dinasehati, maka pemimpin yang seperti ini tidak akan masuk surga bersama-sama yang dipimpinnya. Ini para jamaah. Jadi pemimpin yang adil itu ya memerintahkan rakyatnya untuk ibadah, melarang rakyatnya untuk berbuat dosa. Gitu para jamaah. Terus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Lalu dia berbuat adil, bijaksana. Berat para jamaah menjadi pemimpin, berat sekali.
Ketika Abu Dzar radhiyallahu an meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tastakmiluni, beri aku jabatan wahai Rasul, beri aku jabatan. Apa kata Rasul? Ya Abu Dzar, innaka dhaif, wa innaha amanah, wa innaha nadama yaumal qiyamah. Wahai Abu Dzar, tidak usah kamu jadi pemimpin. Ya. Jabatan amanah pemimpin itu adalah merupakan amanah dan akan menjadi penyesalan besok pada hari kiamat. Kamu tidak usah jadi pemimpin. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita berusaha jangan sampai menjadi pemimpin, Pak. Walaupun hanya memimpin lingkup apa? Lho lakana sing dadi RT nggon, Pak. Zaman niku ya ngono royokan. Saya di tempat saya itu enggak ada yang mau jadi RT, Pak. Akhirnya yang jadi RT perempuan, wanita, loh. Ya apa seperti itu, Pak? Malah serba repot nggih. Serba repot panjenengan. Ya berusahalah. Kita kalau bisa jangan menjadi pemimpin karena apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu ndak sepiro enake, Pak, ya. Terkenali gak sepiro, bayarane ndak sepiro, diutamakan tentang fasilitas juga ndak seberapa, tapi pertanggungan jawab besok pada hari kiamat ini sangat berat. Sangat berat. Jadi jika ada pemimpin yang adil, dia doanya tidak akan ditolak oleh Allah dan dia masuk surga lebih dulu. Pemimpin yang adil sebagaimana yang saya terangkan di sini. Sebaliknya jika ada pemimpin yang tidak adil, dia tidak bisa masuk surga. Mungkin kalau masuk surga terakhir setelah rakyatnya masuk surga. Nah, gak enak-enak seperti ini jadi pemimpin. Maka di dalam Islam tidak ada itu bahasa royoan jadi pemimpin, itu tidak ada. Ya, semuanya pada mengundurkan diri, semuanya pada mengundurkan sendiri, tidak mau menjadi pemimpin, enggak tambah royoan menjadi pemimpin. Itu di dalam Islam seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya mudah-mudahan kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin yang adil, dan juga mudah-mudahan pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil, kan begitu. Yang nomor 2, orang yang dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat yaitu syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang taat beribadah. Siapa pemuda yang taat beribadah? Dijelaskan oleh para ulama, pemuda itu umurnya perbedaan pendapat, Pak, para ulama. Ada yang mengatakan pemuda itu umurnya 30 sampai 40. Ada yang mengatakan umurnya 33 sampai 50. Ini pemuda. Ada yang mengatakan ketika umurnya balik sampai 30. Ada yang mengatakan umurnya mulai 16 sampai 32. Ini pemuda. Ada yang mengatakan umurnya 15 sampai 30. Kira-kira kita masuk pemuda atau petua, Pak? Petua, alhamdulillah. Pemuda yang taat beribadah ini adalah pemuda yang sejak umur muda benar-benar dididik ya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, sehingga selama umurnya dia gunakan untuk taat, lalu dia habiskan hidupnya untuk ketaatan kepada Allah. Ada yang mengatakan warajulun afna sababuhu wa nasyatuhu fi ibadatil. Ada orang yang mengatakan dia habiskan masa mudanya
bersungguh-sungguh di dalam masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada al-hadis la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara, di antaranya an umrihi fi ma'afnah. Ditanya tentang umurnya, ditanya tentang masa mudanya. Dia habiskan untuk apa masa mudanya? Dia habiskan untuk apa masa mudanya, Pak? Dihabiskan untuk duniakah? Dihabiskan untuk senang-senangkah? Dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ilmukah? Akan ditanya besok pada hari kiamat. Ya berbahagialah kita. Dari mulai masa muda kita dididik oleh orang tua kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya mungkin tidak salah kalau kita memiliki putra-putri, kita mondokkan, kita pesantrenkan sehingga umurnya dihabiskan, dia gunakan untuk mencari ilmu, masa tua digunakan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin kalau kita para jamaah, kalau kita dulu tidak seperti ini, orang tua dulu menyuruh sekolah agar kamu mendapatkan pekerjaan yang enak, mungkin gitu nggih, rata-rata begitu. Sekolah sing pinter, dia nyambut gaimu enak kan, ngoten Pak nggih. Rata-rata seperti itu. Tapi cobalah, tidak ada salahnya kalau kita mengikuti al-hadis ini, anak-anak kita, putra-putri kita, ya, kita pondokkan, kita sekolahkan ke pendidikan agama, biar tahu ilmu agama, biar nanti di masa tua ilmu agama yang dia dapatkan digunakan, diamalkan, ya, di masa tua dan disampaikan kepada umat. Alangkah baiknya kalau bisa seperti ini. Tapi kalau tidak bisa, ya monggo. Kalau sudah terlanjur para jamaah, ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada salahnya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saja bagaimana menyarankan agar anak-anak kita juga taat beribadah kepada Allah di masa mudanya, agar tidak menyesali nanti di masa tuanya. Kemudian berikutnya masyaallah muslimin, orang yang ketiga yang dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu ingat masjid. Maksudnya bagaimana ini? Yaitu dia min hubbiha idza kharaja min hatta yauda ilaihi. Saking cintanya dia kepada masjid, dia senantiasa beribadah di masjid, keluar pun dia akan selalu berjanji agar bisa kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah seterusnya. Para ulama menjelaskan qalbuhu mu'allaqun bil masajid min syiddati hubbihi iyyaha. Lama asaru ta'atillah wa ghalabin alaihi hubbihi. Jadi sangat cintanya dia kepada masjid. Dia sangat berpengaruh ketaatan dia kepada Allah dengan masjid. Dia dominan mencintai masjid daripada mencintai tempat-tempat yang lainnya. Kemana-mana pun juga yang diingat masjid. Mau safar nanti terus
Sholatnya di mana? Ingat masjid. Ada undangan, ya, undangannya kok habis maghrib. Kemudian mendekati isya dia gelisah sudah, ingin langsung segera selesai dan ingin cepat ke masjid. Dia dengan masjid seperti dijelaskan oleh para ulama seperti ikan dan air. Li'anal mu'min fil masjid kas-samak fil ma'. Jadi orang-orang yang beriman di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air, Pak. Itu nggih. Artinya apa? Enggak kepingin pisah dengan masjid, enggak kepingin ke susu mole, kan gitu nggih. Kalau ibadah enggak kepingin terburu-buru pulang. Datangnya lebih dulu, pulangnya lebih dulu. Pulangnya yang terakhir, Pak. Jadi kalau ke masjid datangnya lebih dulu, pulangnya belakang. Tapi kalau ke pasar bagaimana, Pak? Datangnya terakhir kalau ke pasar, ya. Datangnya terakhir, pulangnya duluan. Kau mau apa-apa, Pak? Enggak, memang betul seperti itu. Anjuran Nabi seperti itu memang betul. Jadi kalau ke pasar, hendaklah yang terakhir aja, ya. Pulangnya yang pertama, cepat. Tapi kalau ke masjid sebaliknya, hendaklah dia datang lebih awal dan pulangnya yang terakhir. Ini tanda orang-orang yang cinta kepada masjid. Wal munafiqu fil masjid katair fil qafsi. Orang munafik dengan masjid itu seperti burung dengan sangkarnya. Orang munafik dengan masjid itu seperti burung dengan sangkarnya. Bagaimana, Pak, burung dengan sangkarnya itu? Dia tidak kerasan di sangkarnya dan cepat-cepat ingin keluar. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari sangkarnya? Nah, tentunya kita tidak seperti orang-orang munafik yang seperti ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Seseorang atau orang laki-laki yang tidak dilalaikan dengan bisnisnya, dengan perdagangannya, dengan jual belinya dari berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan senantiasa dia melaksanakan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakatnya, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, dia senantiasa takut pada hari kiamat, pada hari di mana mata dan hati terbelalak oleh kengerian pada hari kiamat. Itulah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan tertipu oleh urusan dunia. Yang masih tetap benar-benar senantiasa berkomitmen terhadap masjid, terhadap berzikir kepada Allah, terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia disibukkan oleh dunia, oleh bisnisnya, oleh perdagangannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada keutamaan dalam satu al-hadis tentang orang-orang yang selalu ingat masjid. Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid aw raha adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan sore, maka Allah akan senantiasa menjamu dia nanti di surga pada waktu pagi dan sore. Ini para jamaah. Jadi keutamaan sangat besar sekali, ya, ketika pergi ke masjid, salat berjamaah di masjid, ya, beribadah di dalam masjid. Setelah dijamin oleh Allah masuk surga. Orang yang salat berjamaah 5 waktu, maka dia dijamin oleh Allah masuk surga. Dan besok Allah akan menjamunya pada hari kiamat di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
sifatul mu'allaqah qulubuhum fil masjid. Yang dimaksud sifat orang-orang yang senantiasa hatinya ingat masjid, cinta masjid. Yang pertama, hubbu salatil jamaah. Dia mencintai salat berjamaah. Dia tidak senang salat sendiri. Dia senantiasa menyesal ketika salat sendiri. Senantiasa menyesal ketika dia tidak melaksanakan salat berjamaah. Kemudian yang kedua, kasratul khati ilal masajid. Orang yang hatinya mencintai masjid, yaitu memperbanyak langkahnya untuk ke masjid. Sebagaimana dalam al-hadis, man tawaddaa fa asbahal wudu'a summa masa ila salatin maktubatin wasallaha ma'al imam ughfir lahu dzambuhu. Barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Jadi kalau menurut hadis ini, Pak, wudunya itu di rumah. Wudu itu di rumah. Nah, tidak di masjid kalau menurut al-hadis ini. Ya, tapi boleh wudu di masjid. Ya, maksudnya kalau kita mengamalkan hadis ini, Pak, enak. Ngirit biaya pengeluaran air masjid. Nah, ini yang lebih pasnya seperti itu. Kemudian dia senantiasa berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat wajib. Dia salat bersama imam, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Tidaklah kita berusaha untuk melaksanakan salat di masjid. Yang ketiga, orang yang senantiasa mencintai masjid, yaitu as-salatu liwaqtiha. Dia berusaha untuk salat tepat pada waktunya, tidak ditunda, tidak diakhirkan, ya, tidak diulur-ulur waktunya. Ya sama, lah ibu-ibu bagaimana ya? Sama saja. Kalau ibu-ibu dianjurkan salat di rumah, ya salat tepat waktu sama di rumah. Ketika masjid sudah azan menunjukkan masuknya waktu salat, maka ibu-ibu juga sudah harus melaksanakan salat di rumah, tidak menunggu bapaknya pulang dari masjid. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala safil awal wa takbiratil ihram. Hendaklah seseorang yang dikatakan sebagai orang-orang yang hatinya sangat mencintai masjid, itu orang yang menjaga shaf pertama, menjaga takbiratul ihram bersama imam. Dalam satu al-hadis, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari berjamaah di masjid, dia senantiasa 40 hari itu menempati shaf pertama. Lalu kemudian senantiasa mendapati takbiratul ihramnya imam. Maka dicatat orang itu bebas dari dua hal. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik, para jamaah. Nah, kita berusaha seperti ini, para jamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat atas orang-orang yang menempati saf yang pertama. Dan dalam riwayat yang lain, seandainya tahu pahalanya saf yang pertama, seseorang akan rebutan untuk mendapatkan saf pertama, sehingga tidak menemui kalah dalam rebutan lalu minta diundi. Ayo giliran naik saiki ya, giliran jika nakalan enak kono kuat, aku iki wis gak iso mlaku ya, didisi terus ae, kapan aku uman saf pertama. Nah seperti itu para jemaah. Seandainya tahu pahalanya, berhubung kita tidak tahu pahalanya, hanya disampaikan di dalam al-hadis, dijelaskan di dalam al-hadis, maka kita rebutan saf yang kedua, ketiga, keempat, kelima, rebutan kari, biasanya begitu para jemaah.
Tapi insya Allah Masjid Al Ihsan ndak rebutan kari kok, rebutan paling depan. Saya lihat seperti itu, sampai uyel-uyelan itu tadi Pak. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah ya seperti itu Pak. Seperti keutamaan azan, keutamaan orang-orang tukang azan Pak. Ya, itu masya Allah besok pada hari kiamat itu. Kan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tahu keutamaan tukang azan muadzin, mereka pasti rebutan dan undian untuk melakukan azan. Ini. Ya tetapi karena tidak tahu pahalanya, hanya dijelaskan disampaikan di dalam satu al-hadis, ya mereka ya kita kadang-kadang ya kalau tidak diingatkan kembali ya kita santai-santai saja gitu. Ya. Nah ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita berusaha untuk menempati dan menjaga shaf yang pertama dan takbiratul ihram imam. Kemudian nomor 5, orang yang mencintai masjid intidarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat sesudah salat. Ya seperti ini para jamaah. Jadi memang lebih utama ya, menunggu salat sesudah salat ini. Al-masjidu baitu kulli taqin. Takaffalallahu liman masjid baitahu birrauhi warahmah wal jawazu ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Jadi orang yang kesimpulannya orang yang menunggu sholat sesudah sholat besok pada hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melewati Shiratal Mustaqim. Ini kan kita sama Pak, hari ini kan mungkin hari-hari yang kemarin ketika mendengarkan kajian ba'da maghrib kan itu Pak, menunggu salat sesudah salat. Sesudah salat maghrib menunggu salat isya. Kalau bisa memang seperti ini. Paling enggak dalam salat 5 waktu itu satu yang kita menunggu salat. Syukur alhamdulillah kalau 2. Umpama 2. Ya. Sama salat apa, Pak? Salat zuhur sama asar kira-kira. Enggak ya? Kesuwen Pak ini Pak ya. Yang paling gampang itu habis maghrib sampai isya, habis subuh sampai waktu suruk. Ya alhamdulillah seperti ini, tidak apa-apa, sama. Tapi ini waktu isya sampai waktu subuh. ini tidak menunggu sholat ini Pak. Anjani keturun di masjid ya. Insyaallah ketiduran di masjid seperti ini. Ya, jadi pahalanya sangat besar sekali. Kemudian nomor 6, imaratul masajid bil infaq. Seseorang yang hatinya sangat mencintai masjid, memakmurkan masjid dan infak sedekah ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dia memakmurkan masjid, ya, termasuk semua ketakmiran masjid itu dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang senantiasa memakmurkan syiar agama Allah melalui masjid. Maka pertahankan menjadi ketakmiran di dalam masjid, entah itu bagian dakwah, entah itu bagian sosial, entah itu bagian ibadah. Pertahankan, jangan motong Pak, gitu, jangan motong, jangan gondi. Karena di dalam ketakmiran itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya wajar. Wong namanya orang banyak, itu wajar. Tidak setuju takmir ini, setuju takmir itu, tidak setuju acara takmir ini, setuju acara takmir seperti wajar Pak. Tidak usah motong, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala saja untuk memakmurkan masjid. Jangan lihat orang, lihat Allah saja. Jalan terus sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi pengurus. Ini bagian dari orang-orang yang besok pada hari kiamat dilindungi oleh Allah, diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat
yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Kemudian ma'asyiral muslimin, memakmurkan masjid yaitu dengan cara infak, sedekah untuk kegiatan, untuk syiar-syiar yang ada di masjid. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid yang diharapkan ya untuk wajah Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah besok di surga. Ini para jemaah. Jadi kita bantu masjid, bangun masjid kita bantu entah itu pasirnya, biayanya, temboknya, lantainya, semua yang diperlukan di dalam masjid, ya kita berusaha untuk membantunya. Karena ya dengan ini kita akan memiliki pahala berupa rumah nanti di surga ketika kita ikut andil di dalam membangun masjid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian nomor 4, orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat yaitu rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Ya, seperti ini para jamaah. Bertemu di masjid, salat berjamaah, bertemu karena persaudaraan, karena ukhuwah Islamiyah, karena Allah. Berpisah dari masjid menuju rumah masing-masing juga karena Allah. Nah, seperti ini adalah termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa atalillah wa mana alillah faqad istakmalal iman. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan, menolak karena Allah, maka telah sempurna imannya. Diusahakan kita semua yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'a ya Rasul, kapan hari kiamat? Lalu Nabi SAW beliau bersabda, ma'atata laha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, lalu orang itu mengatakan, la syai'a. Tidak ada yang banyak saya siapkan ya Rasul, illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Ya, hanya saja saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan pada orang itu, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu bersama-sama orang yang kamu cintai besok pada hari kiamat. Kemudian para jamaah disunahkan apabila kita mencintai seseorang untuk mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya dia mencintainya. Nabi SAW beliau bersabda, idza habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Apabila seseorang itu mencintai saudaranya, falyukhbirhu, hendaklah dia mengabarkannya, menyampaikannya, annahu yuhibbuhu, sesungguhnya dia mencintainya. Tidak apa-apa. Cinta dalam arti mencintai karena Allah. Laki-laki sama laki-laki saling mencintai karena Allah. Begitu. Ya. Ibu sama ibu mencintai, saling mencintai mereka karena Allah Ta'ala. Kita kalau bertamu, berkunjung, ya kita sampaikan, ya Pak, sesungguhnya ya saya mencintai Bapak karena Allah. Begitu. Ini sunnah menyampaikan begitu Pak. Ya, saya mencintai Bapak karena Allah. Tidak apa-apa seperti itu. Bagaimana Nabi SAW, beliau kepada para sahabatnya ya ngomong Rasul, ya Mu'ad, wallah ini la uhibbuka. Gitu. Wahai Mu'ad, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Sudah seperti itu para jemaah.
Enggak pakai sungkan-sungkanan, enggak pakai malu. Ya Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Summa usika, kemudian aku mewasiatkan kepada kamu wahai Mu'ad, la tada'unna an taqula dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku beri wasiat kamu, jangan kamu tinggalkan betul setiap selesai sholat untuk membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan ibadah kepadamu dengan baik. Seperti itu. Yang keempat. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, orang yang dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat, wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullaha. Seseorang diajak perempuan yang cantik, diajak perempuan yang memiliki kedudukan, yang kaya, ya, yo kaya, yo sugih, yo ayu. Lalu diajak kencan para jamaah. Lalu orang ini mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Insyaallah para jamaah. Kira-kira siapa bisa tahan? Diajak perempuan cantik, kaya lagi Pak, ya, memiliki kedudukan yang tinggi Pak, Masya Allah Pak, ya. Ini kalau saya jenengan mungkin nggak kuat Pak, kita. Adzan dulu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktunya adzan salat Isya. Kita adzan salat Isya lebih dulu, insyaallah setelah adzan salat Isya kita lanjutkan sebentar sampai waktu iqamah. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang hanya bisa tahan tentang godaan wanita cantik yang dia kaya, ini hanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau ketika digoda oleh istrinya Raja Mesir waktu itu, beliau mengatakan, ma'adzallah, inna rabbi aksana maswai. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku Allah yang menempatkan aku di tempat yang lebih baik. Ini Pak. Jadi kan kita kebanyakan yang laki-laki Pak ya, yang mengajak perempuan cantik dan sebagainya, yang merayu-rayu dan sebagainya, itu kebanyakan yang laki-laki Pak. Tapi ini wanita Pak yang mengajak. Nah, ini kan jarang-jarang terjadi. Nah, kata laki-lakinya eman kan begitu kan. Tapi ya naudzubillah, jangan diteruskan emannya itu. Maka dari sini orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat mendapat ujian yang begitu besar. Dia tidak melakukan itu. Dia tolak itu dengan mengatakan aku takut kepada Allah. Ini berarti dia benar-benar meninggalkan hal-hal yang di situ mengajak kepada satu perbuatan zina. Ayatnya sudah jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek cara, aturan dan jalan. Oleh karena itu masyarakat muslimin, kita jauhi apabila kita ingin dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat, dinaungi pada hari kesusahan yang luar biasa. Ujian ini kita harus sukses. Ujian godaan dari wanita, baik wanita, ujian dari laki-laki juga harus berhasil untuk diselamatkan. Makanya di dalam Islam tidak boleh campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ketika mengadakan hajatan pengantin, hendaklah dipisah undangannya. Ini undangan untuk bapak-bapak, ini undangan untuk ibu-ibu. Tidak boleh bersalaman laki-laki dan perempuan. Gini ini aja masih ada yang protes para jamaah. Wong ngono ae, wong gak ono niat apa-apa. Seperti itu ujiannya itu para jamaah. Bukan karena ada niat apa-apa, tapi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di dalam agama. Murid laki-laki dipisah dengan murid perempuan. Ini bukan kok radikal, bukan.
Panjang memang seperti ini aturan di dalam Islam para jamaah. Ya. Ini jamaah ibu-ibu dipisah dengan jamaah bapak-bapak. Memang aturannya seperti ini. Agar tidak terjadi daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari sini masyarakat muslimin, orang yang ingin dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat harus berusaha untuk mencegah dan menolak hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina. Zina itu sendiri harus ditolak, harus dihindari. Kemudian penyimpangan seksual yang lainnya seperti liwat, homo, lesbi harus ditinggalkan. Seperti ada lagi mendatangi binatang, ya, mengumpuli binatang, harus dihindari. Hukuman orang-orang yang homo dan lesbi hukumannya mati. Hukuman orang yang mendatangi binatang, perbedaan para ulama, ada yang mengatakan dihukum mati, ada yang mengatakan dihukum jera. Lalu kemudian penyimpangan seksual yang lainnya, mendatangi istrinya ketika haid. Lalu kemudian ya, tidak menjaga mata, tangan, kaki dari perbuatan zina. Ada lagi para jamaah, ada lagi. Ya. Ya mohon maaf ini mungkin rada kasar nggih. Mungkin ada lagi masturbasi. Pernah dengar itu Pak kata-kata itu Pak? Masturbasi. Ini para jamaah, ini jumhur para ulama mengatakan haram. Ya. Seorang laki-laki dan perempuan ya, dia melakukan penyimpangan seksual dengan alat, dengan tangannya atau dengan yang lainnya. Jumhur para ulama mengharamkan seperti ini. Walaupun ada para ulama bahkan sahabat yang membolehkan, tapi jangan diikuti loh ini para jamaah. Saya tunjukkan ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang laki-laki datang padanya. Ya benar Abbas, inni a'busu bi zakari hatta anzal. Wahai Ibnu Abbas, kemaluan saya main-mainkan sehingga keluar. Lalu Ibnu Abbas mengatakan inna nikahal amati khairum min, sesungguhnya kamu menikahi budak lebih baik. Kamu menikahi budak lebih baik dari melakukan itu. Wa huwa khairum minaz zina, melakukan itu lebih baik dari zina. Awas Pak, jangan ditiru ini Pak ya. Ibnu Abbas mengatakan melakukan itu lebih baik daripada zina. Tapi ini tidak diperbolehkan. Syekhul Islam mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, ada memang para sahabat. Imam Ahmad membolehkan. Imam Ibnu Aqil membolehkan. Tetapi dibolehkannya karena kondisi kalau tidak seperti itu badannya sakit. Atau dia terjatuh dihadapkan antara zina dan itu. Dihadapkan antara zina dan itu. Tapi ketika tidak badannya sakit, tidak dihadapkan zina dan itu, maka kembali hukumnya diharamkan. Banyak ayat yang menjelaskan hal ini para jamaah. Ya naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukan daripada hal yang demikian ini. Bun, saya kira cukup kajian kita sampai di sini. Kurang 2 orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, insya Allah kita akan lanjutkan, yaitu sedekah. Orang yang sedekah dengan ikhlas dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 golongan yang dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan para jamaah kita termasuk orang-orang yang termasuk 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Walaupun tidak 7-7-nya kita amalkan, mungkin 1, 2, 3 tidak apa-apa, yang penting kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa semua 7-7-nya ini kita amalkan, diperintahkan, dan yang dilarang akan kita tinggalkan. Insyaallah Allah akan menaungi kita dan akan masukkan kita ke dalam surganya. Demikian kajian pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.